Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Mursid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Rizal. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Kalau Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dan baik juga Pak. Apa ada yang bisa saya bantu hari ini Pak? Iya Pak, saya meminta waktunya sedikit Pak ya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi Pak ketika mengajar di dalam kelas Pak. Ya baik Pak Rizal, kalau boleh tahu apa yang ingin Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Ya, jadi begini Pak Mursid ya. Saat saya mengajar di kelas tadi, beberapa murid saya perhatikan tidak fokus Pak pada saat saya menjelaskan materi, ya. Kemudian beberapa murid mereka seolah tidak menghargai saya Pak karena mereka itu asing ngobrol dengan teman sebangkunya. Ketika saya menegurnya, mereka memang kembali Pak memperhatikan saya. Tetapi setelah itu lagi Pak, setelah saya menjelaskan lagi, mereka tiba-tiba ngobrol lagi Pak sama dengan teman sebangkunya. Jadi mereka memang tidak fokus Pak saat belajar. Oh ya, Seperti itu Pak Pak Rizal ya. permasalahan tadi yang saya alami di kelas. Jadi saat mengajar murid itu mengobrol dengan teman sebangkunya, kemudian Pak Rizal menegur, cuma berhenti sebentar saja, lama kelamaan kembali mengobrol lagi. Memang itu diperlukan usaha Pak untuk mengendalikan atau mengatasi hal tersebut. Iya, Jadi betul Pak Rizal kalau boleh tahu, tadi Pak Rizal itu mengajar materi apa? Tadi Pak, saya mengajar materi IPS Pak. Tadi saya mengajar pembelajaran IPS. Materi IPS ya Pak ya. Jadi ya, Pak. Apakah kejadian seperti itu Pak sebelumnya pernah terjadi? Maksud saya pada saat Bapak mengajar materi selain IPS, apakah biasa terjadi Pak? Iya Pak, sebelumnya biasa terjadi Pak seperti itu di semua materi yang saya ajarkan walaupun itu bukan materi IPS Pak. Jadi kadang-kala memang murid-murid di kelas Pak saya itu lebih senang ngobrolnya Pak ketimbang memperhatikan pelajaran yang saya ajarkan Pak. Oh iya, jadi bukan hanya materi IPS ya. Iya betul Pak, betul Pak. Saya tadi menganggapnya bahwa cuma di materi IPS saja. Hampir semua mata pelajaran Pak. Ternyata di materi lain juga terjadi hal demikian Pak. Iya Pak, betul Jadi dalam mengatasi hal ini supaya tidak terulang lagi, bantuan yang seperti apa yang Bapak harapkan? Yang pastinya Pak, saya ingin meningkatkan kompetensi saya Pak dalam mengelola kelas agar murid-murid saya betul-betul bisa memperhatikan pembelajaran saya ajarkan Pak. Karena saya menyadari bahwa kejadian seperti itu Pak ya terjadi karena kurangnya keterampilan saya dalam mengelola kelas Pak. Oh, begitu. Saya sangat mengapresiasi Bapak karena sudah menyadari kekurangan yang ada dalam diri terkait keterampilan mengelola kelas. Jadi tentu Pak, saya bertanya di sini, apa kira-kira tujuan utama Bapak untuk meningkatkan keterampilan tersebut? Yang pastinya Pak, saya ingin menciptakan kelas yang kondusif Pak, kelas yang aman, nyaman buat murid-murid saya di kelas Pak, supaya mereka bisa merasa senang, bisa merasa bahagia dalam belajar Pak, sehingga dengan munculnya begitu Pak ya mereka bisa fokus dalam belajar dan pasti akan berpengaruh Pak pada hasil belajarnya seperti itu Pak. Oh ya Pak. Jadi memang harapan-harapan yang seperti itu saya kira semua guru menginginkan hal yang demikian Pak Rizal. Aktif dalam belajar, murid-murid bisa nyaman, bisa fokus dalam belajar yang di dalam kelas. Jadi Pak Rizal, apakah selama ini sudah ada usaha yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Seperti halnya ada strategi mungkin, cara atau metode yang pernah berhasil Bapak lakukan sebelumnya? Iya Pak, saya pernah melakukan metode atau strategi Pak, sudah pernah Pak saya lakukan. Oh ya Pak ya, jadi sudah pernah ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, strategi, cara atau metode yang seperti apa yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Jadi begini Pak, saya sudah
mencoba berbagai metode pembelajaran yang saya pahami Pak, seperti belajar dengan cara berkelompok Pak, ya supaya mereka bisa bekerja sama. Kemudian saya juga mengajar Pak menggunakan media PowerPoint supaya anak-anak bisa senang, nyaman dan fokus dalam belajar. Saya juga kadang-kala putarkan video-video pembelajaran Pak supaya anak tidak berhayal saya dalam mengajar, mereka bisa melihat langsung contoh-contohnya. Kemudian Pak, saya di tengah-tengah pelajaran juga Pak, biasa saya lakukan ice breaking Pak. Jadi kalau saya lihat lagi jenuh atau kurang semangat murid saya Pak, ya saya melakukan ice breaking Pak bersama supaya bisa mengembalikan energi murid saya Pak, seperti itu. Ya, luar biasa Pak Rizal ya. Jadi Ya, Pak. betul-betul usaha-usaha yang Bapak lakukan ini agar kiranya bisa mencapai tujuan yang Bapak harapkan di dalam kelas. Ya. Jadi jika di rating Pak, kira-kira kalau saya katakan dari skala 1 sampai 10, kira-kira di angka mana tingkat keberhasilannya Pak? Kalau saya rating Pak, itu tingkat keberhasilan itu berada di angka 8 Pak. Kenapa saya mengambil angka 8? Karena pada saat saya melakukan itu anak-anak betul-betul sudah bisa fokus dalam pembelajaran Pak, seperti itu. Oh iya Pak ya. Jadi berada di 8 Pak. Oh ya, siap Pak. Jadi dari berbagai usaha yang telah Bapak lakukan untuk mencapai tujuan yang seperti Bapak tadi katakan, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid sehingga mereka bisa fokus dalam belajar. Tentu hal ini mempunyai tantangan Pak. Ada tantangan. Betul. Bagaimanapun itu pasti ada tantangannya Pak. Jadi dalam hal ini Pak, tantangan yang seperti apa yang Bapak hadapi di dalam kelas sehingga tujuan ini sulit tercapai? Ya, jadi betul sekali Pak. Jadi setiap kegiatan pembelajaran itu pasti memiliki tantangan Pak. Kebetulan Pak, tantangan yang saya hadapi yaitu Pak, saya masih melihat murid, saya masih kesulitan mengendalikan murid Pak. Jadi saya itu Pak masih kesulitan mengendalikan murid yang suka berbicara Pak dan tidak fokus pada pelajaran. Jadi pada saat saya mengajar itu Pak tadi saya katakan bahwa masih agak susah mengendalikan murid Pak. Seperti itu, mereka masih asik, lebih senang ngobrolnya Pak bersama dengan teman-temannya Pak, seperti itu. Oh iya Pak, jadi memang diperlukan usaha Pak untuk menciptakan proses pembelajaran yang aktif. Jadi di sini Pak, kira-kira apa yang Bapak butuhkan untuk mengatasi tantangan tersebut untuk mencapai tujuan menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi murid sehingga mereka bisa fokus dalam belajar? Iya Pak, yang pastinya Pak, betul-betul saya membutuhkan strategi Pak untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung Pak. Jadi saya betul-betul harus merancang strategi pembelajaran Pak, seperti itu, yang sesuai dengan kebutuhan murid Pak, seperti itu. Ya, baik Pak, kita bahas ya strategi untuk mengendalikan murid yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi yang pertama-tama kita harus lebih dulu memahami Pak penyebab murid suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Apakah karena mereka tidak memahami materi pelajaran, apakah karena mereka bosan, atau apakah karena mereka ingin menarik perhatian? Kira-kira yang menurut Pak Rizal yang di mana? Kalau saya amati Pak dan tangkap Pak, murid di kelas saya itu Pak lebih karena mereka tidak memahami pelajaran Pak. Tidak memahami materi pelajaran, seperti itu. Gitu Pak Rizal. Jadi jika demikian kita perlu memberikan penjelasan Pak yang lebih jelas dan menarik kepada murid. Kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar murid tidak bosan. Seperti penggunaan media berbasis IT, media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid, serta penggunaan ice breaking juga sangat diperlukan supaya murid tidak merasa jenuh. Selain itu Pak, juga perlu memberikan penguatan positif kepada murid yang tidak berbicara atau fokus dalam belajar. Nah, jadi bagaimana Pak Rizal sejauh ini, apakah Bapak sudah memiliki gambaran tentang strategi yang akan dilakukan? Iya Pak, tentu saja Pak ya. Yang Bapak utarakan tadi saya kira menarik untuk saya terapkan di kelas Pak.
Kemudian selain itu yang saya ingin adalah membuat metode ataupun media pembelajaran Pak yang bisa membuat fokus murid. Jadi media-media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid Pak, seperti bagaimana kita media pembelajaran kinestetik, kemudian audiovisual, auditory. Makanya betul-betul Pak kita betul-betul harus mengetahui kemampuan murid Pak dalam merancang sebuah pembelajaran. Dan tak lupa yang pastinya Pak model pembelajaran yang saya gunakan tidak muluk pada metode ceramah, namun model pembelajaran yang saya bisa gunakan lebih kreatif dan inovatif lagi Pak, supaya murid-murid di kelas saya Pak bisa lebih aktif lagi Pak, seperti itu. Sangat luar biasa ya Pak Rizal ya. Iya Pak, betul Jadi sekali Pak. kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak dalam menyusun dan melaksanakan rencana tersebut Pak? Iya, yang pastinya Pak tetap selalu adanya kolaborasi Pak untuk mendapatkan hasil yang positif Pak. Selalu ada kolaborasi, yang pastinya kolaborasi dengan rekan sejawat dan dorongan yang pastinya dari pimpinan kepala sekolah, seperti itu Pak. Ya, betul sekali Pak Rizal. Jadi untuk mencapai tujuan yang kita inginkan memang harus melibatkan kerjasama antara pihak yang ada di sekolah, baik rekan sejawat maupun kepala sekolah. Jadi kira-kira Pak Rizal jangka waktu yang digunakan dalam mencapai tujuan ini kira-kira berapa lama? Saya kira Pak untuk menerapkan rencana strategi pembelajaran ini bisa dilakukan dalam waktu dekat ini Pak. Cuman untuk prosesnya, untuk proses yang maksimal, hasil yang maksimal Pak, yang pastinya butuh proses Pak, seperti itu. Ya, jadi kapan Bapak bisa melakukan rencana ini? Yang pastinya Pak lebih cepat lebih baik Pak. Jadi karena sesuatu yang baik Pak ya tidak boleh ditunda-tunda Pak, seperti itu. Siap. Luar biasa. Jadi luar biasa Pak, sudah ada gambaran rencana aksi yang saya tangkap di sini dari Pak Rizal. Jadi kira-kira Pak, apa komitmen yang Pak Rizal buat untuk rencana aksi ini? Yang pastinya Pak, komitmen yang saya lakukan, yang pastinya saya akan rutin selalu melakukan pengembangan diri Pak, yang pastinya. Kemudian dalam pembelajaran juga bagaimana saya merancang rancangan pembelajaran Pak agar memunculkan siswa yang aktif, kreatif, nyaman dan senang dalam belajar Pak. Media pembelajaran yang saya gunakan betul-betul sesuai dengan kebutuhan murid atau karakteristik murid Pak. Kemudian model pembelajaran betul-betul saya sesuaikan dengan materi ajar Pak, seperti itu. Iya, luar biasa Pak Rizal ya. Jadi Ya, saya Pak. sangat mengapresiasi dan mendukung usaha-usaha Bapak. Mudah-mudahan semua bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang kita harapkan bersama. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak atas apresiasi dan dukungannya Pak. Baik Pak Rizal. Jadi bagaimana perasaan Bapak setelah berbincang-bincang dengan saya hari ini? Yang pastinya Pak, perasaan saya sangat senang karena bisa berbincang-bincang dengan Bapak. Banyak pemahaman-pemahaman baru yang saya bisa dapatkan pada hari ini. Sungguh sangat senang sekali Pak, senang dan bahagia. Ya, jadi perasaan saya pun sama dengan Pak Rizal. Saya juga sangat senang karena dalam perbincangan kita tadi kita telah sama-sama belajar Pak. Betul. Dan berusaha menemukan dari permasalahan yang Bapak alami. Siap. Betul Pak, betul. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak atas waktunya hari ini. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang untuk pada hari ini Pak. Semoga betul-betul kita bisa menjadi pendidik yang hebat, pendidik yang betul-betul memenuhi semua kebutuhan murid Pak. Seperti itu. Ya, sama-sama Pak Rizal. Siap Pak. Ya. Jadi Semangat, saya undur diri dulu Pak karena masih ada sedikit kegiatan. Sekali lagi terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.